Salam sejahtera, kasih Tuhan Yesus Kristus. Salam Bapak Ibu Saudara di rumah, dan khususnya jemaat GPD Sola Gracia dimanapun saudara-saudara berada. Berjumpa kembali dengan saya pada kesempatan ini, minggu kedua di bulan September tahun 2021. Sebelum saya sampaikan firman Tuhan, saya mau berdoa. Mari saudara jemaat juga pun saudara berdoa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepada Engkau untuk kesempatan ini. Kami kembali lagi akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Firman-Mu adalah Engkau sendiri, sebab itu lewat hamba-Mu Engkau pakai, urapi hamba-Mu dengan kuasa Roh Kudus untuk menyingkapkan setiap rasa firman-Mu, dan kami percaya lewat firman Tuhan itu kami terus dapatkan kekuatan baru. Lewat firman-Mu itu senantiasa kami makin mengerti kehendak-Mu dalam setiap hidup kami. Terima kasih Bapa, berfirmanlah Tuhan. Kami siap dengar firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara-saudara. Firman Tuhan pada kesempatan ini terdapat dalam kitab Mazmur pasalnya yang ke-90. Kitab Mazmur pasal 90 ayatnya yang ke-12 berkata demikian. Mazmur 90 ayat 12. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Ulangi Mazmur 90 ayat 12. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Puji Tuhan. Saudara-saudara jemaat yang ada di rumah, ayat yang kita baca di sini adalah mengindikasikan tentang waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan ini. Dan perlu kita akui bersama bahwa kalau kita ada sampai hari ini, semua adalah anugerah yang Tuhan berikan. Dan waktu-waktu yang bisa kita jalani itu adalah kesempatan. Dan yang punya waktu, yang punya kesempatan itu adalah Tuhan sendiri. Dia berikan kepada kita, dan bagaimana engkau menyikapi setiap apa yang Tuhan berikan di dalam kehidupan ini. Saudara-saudara, termasuk waktu yang Tuhan berikan. Nah, kesempatan ini kita belajar lagi lewat kebenaran firman Tuhan. Firman berkata, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian. Saya tidak mau mengajak saudara-saudara menghitung hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Tetapi saya mau mengajar kepada saudara dikasih Tuhan untuk mengerti dan memahami akan arti dari hari-hari yang Tuhan berikan dalam kehidupan ini. Sebab ada orang yang menyia-nyiakan hari-hari yang Tuhan berikan. Artinya bahwa hari-hari yang Tuhan berikan, dia tidak gunakan untuk memiliki hubungan dia dengan Tuhan. Dia lewatkan begitu saja. Tidak membangun hubungan dalam doa dengan Tuhan, tidak membangun persekutuan dengan Tuhan. Padahal hari-hari yang kita jalani ini adalah anugerah yang Tuhan berikan. Sebab apa yang ada di bawah kolong langit ini semua adalah dalam kendali Tuhan. Maka kalau ketika kita bisa menjalani itu bukan karena kita, tetapi karena Tuhan yang memberikan kesempatan untuk itu. Ada satu pujian yang berkata hidup ini adalah kesempatan. Kesempatan untuk melayani Tuhan. Apabila tiba saatnya aku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Nah saudara-saudara yang dikasih Tuhan, begitu juga dengan kita. Bagaimana engkau menyingkapi hari-hari yang Tuhan berikan dalam kita? Apakah kita jadi berkat bagi orang lain? Apakah kita jadi terang bagi orang lain atau tidak, saudara-saudara? Nah, lewat ayat ini di sini diajarkan, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian rupa untuk memahami akan kasih karunia anugerah Tuhan yang Tuhan berikan. Sebab kita tidak punya kesanggupan untuk memelangkah 1 jam ke depan kalau bukan karena Tuhan. Apa terlebih kita tidak punya kesanggupan untuk kita memiliki 1 hari lagi ke depan kalau bukan karena Tuhan. Nah itu sebabnya dalam kitab Mazmur di sini mengingatkan kepada saudara dan saya, kepada kita sekalian. Dan kita sadar bahwa waktu yang kita jalani ini adalah waktu yang berbatas. Hidup yang kita jalani di dunia ini adalah satu kehidupan, satu durasi waktu yang tidak abadi, saudara. Dalam pengertian adalah bahwa bagi orang percaya, bagi orang Kristen, hidup ini hanya sementara dan akan ada satu kehidupan baru yang akan Tuhan berikan bagi setiap kita, bagi saudara dan saya. Nah menyikapi tentang ajarlah kami menghitung hari-hari kami. Saya mau baca dalam tulisan firman Tuhan berkaitan dengan apa yang ditulis di kitab Mazmur pasal 103.
yang mengungkapkan tentang keadaan manusia. Mazmur pasal 103 ayat 15. Adapun manusia hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang, demikianlah ia berbunga. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ini langsung masuk kepada pribadi yang menjalani hari-hari yang Tuhan berikan, yaitu saya dan saudara. Dan ketika kita memahami akan hari-hari yang Tuhan berikan dalam kehidupan ini, bahwa kehidupan manusia sama seperti rumput, sama seperti bunga di padang. Suatu saat dia bertumbuh, dia berbunga, dan suatu saat ketika angin melintasinya, maka hilang sudah, saudara-saudara dikasih Tuhan. Berapa lama perjalanan hidup kita ada sekarang ini, saudara? Sesuai dengan usia yang kita miliki sekarang ini. Nah, adakah di antara kita tahu mau bersyukur kepada Tuhan? Mau kembalikan rasa terima kasih Tuhan untuk pemeliharaan Tuhan dalam hidup ini? Saudara-saudara, karena tadi sudah saya katakan bahwa manusia ada durasinya dalam perjalanan hidup ini. Sesuai dengan apa kata firman, bahwa manusia sama seperti rumput, sama seperti bunga yang suatu saat ada dan suatu saat nanti tidak akan ada lagi. Dan lewat ayat ini akan mengingatkan kita satu kepekaan di dalam hidup ini, untuk kita tidak menyia-nyiakan waktu dan kesempatan. Saudara-saudari kasih Tuhan, kita tidak melewatkan begitu saja kesempatan yang Tuhan berikan dalam hidup ini. Selain kita mempergunakan untuk kita senantiasa setia kepada Tuhan. Saudara, dalam segala tugas pekerjaan dan semua kegiatan, saya mau sampaikan, jangan pernah engkau juga melupakan Tuhan. Bangsa Israel perjalanan mereka menuju ke tanah Kanaan, Tuhan selalu ingatkan, jangan pernah engkau melupakan Tuhan Allahmu yang telah membawa engkau keluar dari tanah Mesir. Begitu juga dengan saudara dan saya. Jangan pernah engkau melupakan Tuhanmu yang telah membawa engkau ada sampai hari ini. Iya. Jangan pernah engkau melupakan Tuhan Allahmu yang telah memelihara engkau ada sampai sekarang ini. Nah, bagi saudara, Bapak Ibu sekalian, saudara yang ada di rumah, ayat ini akan mengingatkan kepada kita selanjutnya, ayat 17 dalam kitab Mazmur 103 ayat 17. Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Poin berikut di sini kita akan melihat bahwa kasih setia Tuhan yang senantiasa nyata dalam kehidupan saudara, kita ada karena kasih setia Tuhan. Dalam kitab Yohanes menulis, saudara-saudara kasih Tuhan, ditulis di situ berkaitan dengan kehidupan orang percaya yang tetap mau tinggal di dalam Tuhan. Maka dia akan bertumbuh, dia akan berbuah-buah untuk Tuhan. Dan kehidupan kita sekarang ada karena kasih setia Tuhan. Dan apa yang Tuhan mau untuk kita jadi berkah, bertumbuh dan berbuah untuk mempermuliakan akan nama Tuhan. Ayat ini selanjutnya berkata, tapi kasih setia Tuhan dari selamanya, selama-lamanya sampai selama-lamanya. Selanjutnya, atas orang-orang yang takut akan Dia dan keadilannya bagi anak cucu. Puji Tuhan. Ini berkat. Saudara-saudara, berkat Tuhan yang terus mengalir bagi setiap saudara kita sekalian yang tahu mau bersyukur. Berkat Tuhan yang terus mengalir bagi saudara dan saya, bagi kita yang tahu untuk mengerti. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami, untuk kami mengisinya itu dengan senantiasa untuk menyenangkan hati Tuhan. Untuk kita mengisi waktu-waktu yang Tuhan berikan, untuk kita mempermuliakan akan nama Tuhan. Jadi berkat. Nah, saudara, saya balik sebenarnya dalam tulisan firman Tuhan. Iya. Dalam kitab Mazmur, saya mau maju. Mazmur pasalnya yang ke-139. Mazmur 39. Ditulis begini. Mazmur 39 ayat 14. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Saya tanya kepada saudara, adakah saudara tahu bersyukur kepada Tuhan? Apa terlebih di kondisi sekarang, dalam keadaan kondisi yang sulit, apakah saudara tahu bersyukur kepada Tuhan? Lewat ayat ini kita diingatkan kita mau bersyukur kepada Tuhan.
Ajar kami menghitung hari-hari kami sedemikian rupa agar kami beroleh hati yang bijaksana. Di dalamnya terkandung untuk kita mau bersyukur kepada Tuhan. Firman berkata mengucap syukur dalam segala hal. Apapun yang engkau hadapi, susah atau senang, dalam keadaan ada atau dalam keadaan tidak ada, kita tahu mau bersyukur kepada Tuhan. Mengapa? Sebagai orang percaya umat Tuhan, orang Kristen, yang ketika kita mau terus berserah dalam tangan Tuhan, Dia pemelihara kehidupan ini. Hanya saja memang terkadang Dia izinkan kita untuk menghadapi keadaan-keadaan yang dimana kita diuji, ya, agar supaya kita menjadi pribadi yang bermutu di hadapan Tuhan. Kehidupan rohani, kehidupan iman yang terus bertumbuh di dalam Tuhan. Sebab kalau tidak ada tekanan maka tidak ada pertumbuhan. Maka dengan tekanan itu akan membawa saudara dan saya untuk menjadi pribadi yang kuat di dalam Tuhan. Maka ayat ini berkata, aku bersyukur kepadamu.